Hai teman-teman bicara psikologi. Kali ini saya mau membagikan ke teman-teman video yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan di dalam video ini saya juga akan share rahasia-rahasia psikologi yang bisa membantu karir kita, kehidupan kita menjadi lebih baik ke depannya. Semoga bermanfaat, silahkan disimak video berikut. Halo, selamat datang dan bertemu kembali dengan saya Azwan sebagai sahabat dan teman kamu yang ingin berbagi hal yang menarik secara psikologis. Salam senang, salam damai, dan selalu semangat buat teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang saat ini sedang menyimak video ini, saya akan berbagi 3 cara melancarkan perjuangan yang saat ini sedang kita alami atau sedang kita lakukan. Untuk kamu yang bekerja sebagai seorang sales, untuk kamu yang bekerja sebagai seorang wirausahawan, untuk adik-adik pelajar dan mahasiswa yang sedang giat-giatnya sama skripsi, dan untuk kamu semuanya yang sedang berjuang dalam perjalanan karir kamu saat ini. Coba disimak deh. Kenapa sih setiap kali kita berusaha bukannya menemukan keberhasilan, tapi malah dipertemukan oleh kegagalan? Seharusnya yang ada itu dipertemukan sama jodoh ya, bukan kegagalan. Tapi hal ini banyak terjadi di antara kita, di keluarga kita, di lingkungan kita. Bahkan saya sendiri pernah ada di dalam fase ini. Kenapa ya? Rumusnya itu bukan berusaha sama dengan berhasil, bener gak? Tapi rumusnya malah berusaha sama dengan gagal, sama dengan coba lagi, sama dengan gagal, gitu seterusnya. Gak banyak orang yang akhirnya berhasil ketika mereka mencoba lagi di percobaan kedua atau ketiga. Ya ada sih beberapa orang ketika di percobaan kedua atau ketiga akhirnya berhasil. Tapi ingat teman-teman, hanya beberapa, bukan semuanya. Terus gimana dong caranya? Ada gak sih rumusnya? Ada gak sih shortcutnya atau jalan pintasnya? Coba deh dipikirin. Jawabannya ada. Kenapa sih saya optimis banget bilang ada? Apa ini kata-kata wajib yang diucapkan oleh motivator, guru atau public figure lainnya? Jelas enggak ya teman-teman. Karena analoginya simpel. Coba kamu bayangin deh dan lihat sekitar kamu. Di rumah kamu ada gembok? Atau kamu pasti tahu ya gembok seperti apa? Kamu pasti tahu juga kan pintu itu bagaimana bentuknya. Dan kita semua pasti punya pintu ya di rumah kita masing-masing. Nah, 2 hal ini bisa kita jadikan contoh sederhana teman-teman. Apakah ketika kita membeli sebuah gembok atau sepasang pintu, kita tidak mendapatkan kuncinya? Karena akan sangat lucu sekali ketika para pembuat gembok atau pintu yang mereka buat tapi mereka tidak membuat kuncinya juga. Bener gak? Itu contoh kecil bahwa setiap kali Tuhan mempertemukan kita dengan sebuah masalah, tidak mungkin Tuhan tidak memberikan kuncinya. Ini mirip kayak kita lagi main game adventure, game petualangan. Ketika kita lagi mencari jalan nih untuk memenangkan permainan, pasti kita akan mencari banyak cara kan, bagaimana kita bisa menang. Kayaknya ke jalan ini buntu, cari jalan lain deh. Pakai skill ini gak bisa, pakai skill lain. Atau pakai gaya ini gak bisa, pakai gaya lain deh, siapa tahu bisa. Bener kan? Semua hal yang kita coba di dalam game adventure itu tujuannya sama teman-teman. Untuk mencari jalan menang. Exactly. Mungkin itulah yang Tuhan mau dari kita. Setiap kali kita berusaha tapi yang terlihat lebih sering jalan buntu. Lebih sering keputusasaan. Lebih sering kegagalan. Mungkin ini clue dari Tuhan supaya kita mencoba cara lain, metode lain, teknik lain, atau jalan lain. Supaya apa sih? Kok repot banget pengen berhasil aja? Tujuannya sama teman-teman kayak game tadi. Supaya kita lebih berusaha, lebih banyak berpikir dan lebih banyak bersyukur.
bahwa keberhasilan itu perlu dicapai dengan usaha yang sangat besar. Di sini justru tantangannya. Kalau kita main game Candy Crush, tahu ya game Candy Crush? Ketika kita main game Candy Crush di level 1 sampai 10, pasti gampang banget kan buat ngelewatinnya. Mungkin 2 menit aja kita udah bisa menang sampai level 10. Tapi nggak mungkin dong kita berhenti sampai level 10 aja. Mungkin ketika kita di level 100, untuk bisa sampai ke level 200, yang tadinya kita bisa menang di level 1 sampai 10 dalam waktu 2 menit, kita pasti butuh waktu lebih lama. Buat apa? Buat kita berpikir, mencoba cara yang baru, mencoba teknik yang baru dan metode atau strategi yang baru. Kenapa? Karena semakin tinggi levelnya justru tantangan juga semakin berat. Mirip kan kayak kita mau ngelakuin ini di dalam permainan, tapi yang membuat jadi tidak mirip adalah, nah kita simak ya, 3 hal yang perlu kita ketahui supaya kita bisa berhasil dengan lancar. Yang pertama, mental block. Sekali lagi ya teman-teman, yang pertama itu adalah mental block. Teman-teman pernah dengar atau sudah tahu apa itu mental block? Sudah ya? Tapi saya jelaskan sedikit. Mental block itu terdiri dari 2 kata ya teman-teman. Yang pertama mental atau berhubungan dengan kondisi kejiwaan kita atau psikologis kita. Dan yang kedua adalah block atau penghalang. Jadi sederhananya mental block itu adalah penghalang psikologis atau jiwa. Apa sih maksudnya dan dampaknya tuh bagaimana sih? Maksudnya mental block ini adalah suatu kondisi di mana kita tidak mau melakukan hal-hal yang berbeda atau tidak mau melakukan hal yang baru. Kenapa? Mungkin karena kita tidak percaya dengan jalan yang baru atau hal yang baru. Atau karena kita takut nantinya terlihat konyol atau malu kalau melakukan ini, kalau melakukan itu. Padahal untuk bisa berhasil kita butuh energi yang baru loh. Cara yang baru, metode yang baru, dan berbeda tentunya. Kenapa sih? Karena yang berbedalah yang bernilai mahal teman-teman. Kalau kamu adalah seorang HRD dan kamu sedang memilih 3 karyawan nih di depan kamu. Coba dibayangin deh. Di depan kamu ada karyawan namanya A. IPK-nya 3,10. Di sampingnya ada si B. IPK-nya 3,10 juga. Tapi di sampingnya ada si C. IPK-nya 3,70. Mana yang kamu pilih coba? Bener, pasti yang 3,70. Kenapa? Karena dia berbeda dan punya nilai lebih. Atau kamu juga bisa pilih si D karena IPK-nya si D 3,90 dan pengalaman kerjanya sudah 10 tahun. Nah, betul. Jadi bukan sekedar kita melakukan hal yang berbeda aja teman-teman, tapi juga menciptakan nilai lebih dari perbedaan yang kita ciptakan tadi. Kalau sudah begini, gak usah deh kita kejar dunia. Karena sudah pasti dunia yang akan mengejar kita nantinya. Kalau kita melakukan hal yang berbeda, juga menciptakan nilai lebih dari perbedaan itu. Jadi begitu ya. Yang kedua, kelola overthinking kamu. Ya betul, selain kita sedang berjuang berteman dekat dengan mental block tadi, kita juga punya teman baru nih yang bernama overthinking. Kenapa teman sih saya bilang tadi? Karena 2 hal ini biasanya selalu menemui kita di setiap kondisi dan situasi teman-teman. Apa sih salahnya dari overthinking? Bukannya bagus kalau kita betul-betul memikirkan segala hal dengan matang? Tentunya bagus dong. Tapi kalau kamu lagi goreng daging, lalu kamu goreng daging itu sampai matang, bahkan kematangan, kira-kira rasanya enak gak? Ayo, rasanya enak gak? Pasti beberapa dari kita bilang enak, ada juga yang bilang enggak. Ya itu sesuai selera ya. Tapi bukan di sini maksudnya. Mau kita goreng sampai matang, bahkan lebih matang lagi, tapi kalau waktu dan usaha yang kita gunakan untuk goreng daging itu jadi sia-sia karena kita segen
untuk makannya, atau kita ragu untuk makannya, atau nilai kepercayaannya jadi berkurang karena kita mikirin enak gak ya? Wah, kematangan nih. Nah, ini akan menjadi penghalang dalam perjalanan karir kita. Memikirkan segala sesuatunya dengan matang itu baik teman-teman. Tapi tidak sebaik ketika kita juga mau untuk memutuskan kapan tindakan yang mau kita lakukan dan bagaimana cara melakukannya. Contoh lain seperti ini. Waktu kita sedang mengikuti ujian sekolah atau ujian apapun, biasanya ada waktu sekitar 60 atau mungkin 90 menit. Terus sampai deh kita di soal nomor 15 atau soal nomor sekian. Terus tiba-tiba kita berpikir nih, kalau rumusnya begini bener gak ya? Kalau caranya begini betul gak ya? Aduh, kalau pilih A kayaknya B juga bener. Bener kan? Nah, itu yang kadang-kadang kepikiran sama kita waktu kita ujian. Selalu kita pikirin terus sampai gak sadar waktunya habis. Atau kejawab sih, tapi buat beberapa soal jadi gak bisa dikerjain gitu karena waktunya udah habis. Bener kan pernah ada di situasi kayak gini? Nah, ketika kita mulai atau sedang berjuang saat ini, overthinking akan selalu muncul teman-teman. Kita akan dirumitkan oleh segelintir pertanyaan di dalam otak kita yang sulit untuk kita jawab satu persatu. Sampai akhirnya malah membuat kegigihan kita semakin berkurang dan kepercayaan kita untuk bisa berhasil pun lama-kelamaan menjadi pupus. Kenapa? Karena secara psikologis di situasi ini justru fokus kita berubah. Lo berubah kemana? Ke pertanyaan-pertanyaan yang tadi melayang-layang di otak kita. Bukan cuma ke pertanyaannya, tapi juga fokus ke rasa bimbangnya dan rasa cemasnya. Sehingga apa yang kita lakukan jadi berhenti deh di tengah jalan, atau malah berubah deh tujuannya. Padahal teman-teman, kalau sesuatu hal yang kita lakukan itu gagal, yang harus kita rubah itu bukan tujuannya, tapi caranya dan metodenya yang kita perlu rubah. Tapi kebanyakan orang justru malah mungkin merubah tujuannya. Wah, ganti deh jalan yang lain, tujuan yang lain. Padahal jangan. Nah, yang ketiga itu namanya negative self-talk. Nah, teman-teman, ini ada teman baru kita di nomor 3, namanya negative self-talk. Itu mirip seperti pembunuh berdarah dingin. Kenapa saya bilang pembunuh berdarah dingin? Karena para pembunuh berdarah dingin itu sangat tidak terlihat oleh mangsanya. Atau kita sendiri tidak sadar nih sebenarnya siapa sih yang lagi berperan dalam menjatuhkan kita. Semuanya kelihatan baik kok. Kenapa semuanya kelihatan baik? Mungkin kita kurang menyadari nih setiap perilaku yang muncul ke arah yang baik atau hanya ingin terlihat baik nih di depan kita. Nah, negative self-talk itu suatu kondisi di mana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, tapi dalam tingkat kesadaran yang rendah ya teman-teman. Tingkat kesadaran yang rendah di sini artinya setiap kali kita berbicara dalam hati, lebih cenderung kita tidak sadar terhadap hal tersebut dan terhadap apa sih yang sedang kita bicarakan dalam hati, mau kemana sih arah pembicaraannya, kita nggak sadar. Jadi perlu kita hindari atau kita kelola. Nah, justru self-talk ini adalah hal yang paling tidak mungkin nih untuk kita hindari. Kenapa tidak mungkin kita hindari? Karena itu reaksi psikologis secara alami teman-teman. Karena kita manusia dan kita punya jiwa gitu. Yang bisa kita lakukan adalah mengelolanya menjadi positif self-talk. Sekali lagi ya, yang bisa kita lakukan adalah mengelolanya menjadi positif self-talk. Apa sih contohnya dari negatif self-talk ini? Nah, contohnya begini teman-teman. Ketika teman-teman adalah seorang sales, kalian di training nih dengan sebaik mungkin, diberikan gambaran terhadap proses penjualan yang begitu mudah dilakukan dan keuntungannya juga besar. Dan persepsi itu dibentuk dengan baik oleh para trainer kita. Tapi ketika trainingnya selesai, lalu kalian mulai berperan menjadi seorang sales yang sesungguhnya, apa yang terjadi kira-kira? Kaget. Kenapa kaget? Kok berbeda ya medan yang saya temui dengan apa yang saya dapetin di training nih?
dan apa yang mulai terjadi juga dengan psikologis kita kira-kira. Nah, di sini biasanya negatif self talk mulai memunculkan perannya. Karena tanpa sadar kita mulai berkomunikasi dengan hati kita, teman-teman. Dalam hati kita bicara, wah, kok bisa ya dia jualan sampai 10 penjualan dalam sehari. Saya jualan satu aja belum berhasil. Padahal kita di training hal yang sama dan materi yang sama. Tapi kenapa kok dia berhasil saya enggak? Kadang-kadang itu yang kita bicarakan dalam hati, teman-teman. Bukan cuma itu, belum sampai di sini juga. Kadang-kadang self talk ini mulai muncul lagi nih. Wah, kok dia bisa ya komunikasinya lancar banget kayak gitu. Padahal kita training cara komunikasi yang sama nih. Apa dia pakai bantuan magic ya? Nah, pernah kan kita bilang kayak gini tanpa kita sadari. Atau, wah dia kok bisa ya jadi top sales? Secara penampilannya aja kelihatannya loyo gitu. Kurang bersemangat, tapi kok bisa jadi top sales ya? Nah, ketika kita berada dalam situasi seperti itu tanpa kita sadari, teman-teman, kita sedang melakukan negatif self talk. Kalau begini caranya, kayaknya emang gak cocok nih saya jadi sales. Nah, itu contoh negatif self talk yang pertama. Contoh lainnya juga ada beberapa. Kalau begini caranya, kayaknya emang bukan takdirnya nih kerja di tempat seperti ini. Atau mungkin kadang-kadang kita bicara, kalau begini caranya emang harusnya pindah ke posisi yang lain nih, kayaknya gue gak bisa kerja di posisi ini. Nah, bener gak? Beberapa hal, beberapa situasi kita pernah berpikir seperti itu. Nah, akan ada situasinya kalau begini caranya sampai ke 1000 kali pun kita bertanya dalam hati, pertanyaan-pertanyaan itu gak akan terjawab, teman-teman. Ya, teman-teman hanya untuk membenarkan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan dalam hati. Jadi, sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan dari negatif self-talk yang muncul tadi sekian banyak, itu biasanya tidak ada jawabannya, teman-teman. Karena biasanya itu muncul hanya untuk membenarkan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan dalam hati. Fatalnya, gak jarang nih, justru karena negatif self talk kita memutuskan berhenti atau langsung gagal. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa mengelola itu dengan baik? Dan kok bisa sih negatif self talk memberikan dampak yang besar dalam kegagalan? Jawabannya seperti ini, teman-teman. Otak manusia betul memiliki kapasitas yang tidak terbatas atau unlimited kayak kuota internet. Nah, tapi dia terbatas, teman-teman, dalam menangkap suatu pesan dan hanya menyimpan pesan-pesan tertentu. Pesan yang gimana sih yang disimpan dan diprogram oleh otak kita? Rumusnya, informasi ditambah emosi sama dengan program. Sekali lagi ya, jadi rumus otak kita dalam menyimpan informasi itu, informasi ditambah emosi sama dengan menjadi program. Contoh ajaibnya begini. Coba deh kamu siapkan 1 lembar kertas kosong dan alat tulis. Coba diberikan waktu sebentar. Kamu siapkan 1 lembar kertas kosong dan alat tulis. Oke, sudah ya? Oke. Lalu di percobaan pertama ini silahkan kamu tuliskan 1 nama pelajaran yang kamu paling suka. Tapi waktu SD kelas 5. Tuliskan selengkap-lengkapnya ya. Apa sih kira-kira yang dipelajari di situ? Dengan lengkap nih. Bukan sepertinya lengkap, beda ya. Jadi selengkap-lengkapnya bukan sepertinya lengkap ya. Nah, terus di percobaan kedua. Di percobaan pertama kalau sudah, kita lanjut ke percobaan kedua. Di percobaan kedua silahkan kamu tulis judul lagu favorit kamu yang kamu pernah dengar sejak umur 5 tahun atau sampai 10 tahun deh. Jadi di percobaan kedua ini silahkan di kertas tadi kamu tuliskan judul lagu favorit kamu yang pernah kamu dengar sejak umur 5 tahun bahkan sampai 10 tahun. Oke, diberikan waktu ya. Oke, sudah.
Oke, jika sudah, tuliskan judulnya. Apa sih judul-judul lagu yang kira-kira keinget? Terus bisa nggak kamu bayangin atau kamu tulisin liriknya dengan lengkap? Kira-kira nada dari lagu tersebut kamu masih inget nggak? Nah, coba deh kamu analisa di percobaan kedua ini. Setelah kamu lengkapi jawabannya di percobaan kedua, kenapa sih kamu bisa menuliskan lebih banyak judul lagu dan kamu bisa membayangkan bahkan menyanyikan kembali loh lirik dengan lengkap, dengan sempurna. Bahkan nadanya juga masih ada kan di kepala kamu. Kenapa sih kok bisa begitu? Nah, betul. Jadi teorinya dalam bentuk contoh tadi teman-teman, otak kita itu diprogram hanya bisa menyimpan informasi-informasi yang memiliki muatan emosi. Sekali lagi ya, teorinya otak kita itu memprogram informasi atau hanya bisa menyimpan informasi yang memiliki muatan emosinya. Apa yang terjadi ketika informasi tersebut tidak ada emosinya? Apakah dibuang informasinya? Jelas enggak teman-teman ya. Jadi informasinya enggak dibuang. Mirip seperti komputer ketika kita mau hapus suatu file, video atau foto, kita hanya perlu merestore di recycle bin atau kotak sampah. Tapi ingat nih, semakin besar file yang kita buang, maka biasanya waktu restore-nya juga lebih lama. Nah, begitu juga dengan otak kita nih, teman-teman. Jika informasi tidak ada emosinya, maka tidak akan dipindahkan ke dalam long term memory. Sekali lagi, jika informasinya tidak ada emosi, maka tidak akan dipindahkan ke long term memory atau memori jangka panjang. Tapi justru yang tidak ada emosinya akan masuk ke dalam short term memory. Sekali lagi ya, informasi yang tidak ada emosinya tidak akan dibuang, tapi akan masuk ke dalam short term memory atau memori jangka pendek. Di mana memori jangka pendek punya resiko nih dalam mempertahankan kualitas informasi yang disimpan. Makanya kadang kita lupa atau kelihatan pikun, padahal baru belajar atau training kemarin. Nah bener ya, kenapa kok bisa kayak gitu sih? Karena tidak ada emosinya, atau kita tidak menciptakan emosi di dalam pelajaran tersebut. Coba deh kita ingat lagi nih penjelasan sebelumnya. Ketika lagu yang kita dengar 10 bahkan 15 tahun yang lalu, bagaimana dengan kualitas informasinya? Nama judulnya ada kan? Lirik lagunya komplit kan? Nadanya juga sempurna kan? Bahkan biasanya bisa aja loh, beberapa kita bisa mengingat kita sedang ngapain atau denger lagu itu waktu sore atau malam atau siang. Itu informasinya masuk ke dalam memori jangka panjang, makanya kita bisa ingat sampai sedetail itu teman-teman. Nah terus apa yang terjadi dengan negative self talk tadi? Jawabannya sama. Semua informasi yang kita bicarakan dalam hati itu cenderung memiliki muatan emosi. Makanya kita nggak boleh negative self talk. Ya, karena ketika kita bicara dalam hati, biasanya informasi yang kita bicarakan dalam hati itu punya muatan emosi. Entah emosinya positif atau emosinya negatif. Contohnya begini, ngejulitin temen dalam hati ada dong emosi negatifnya, bener gak? Makanya apa yang terjadi pada reaksi kita nih ketika kita ngejulitin teman kita? Coba deh dibayangin, ketika kita ngejulitin temen, pasti kan ada ya emosi negatifnya. Nah setelah kita ngejulitin dalam hati, coba deh diperhatikan reaksi kita kepada temen yang kita julitin itu seperti apa. Biasanya kita langsung membatasi jarak atau sikap kita pasti berubah kepada orang tersebut. Begitupun sebaliknya teman-teman, ketika kita bicara dalam hati terhadap kebaikan-kebaikan orang lain atau teman kita sendiri, justru malah membuat rasa empati dan rasa solidaritas kita semakin baik. Sehingga apa yang terjadi pada reaksi kita, jadi mau nolong teman kita kalau minta tolong sama kita. Terus kita jadi mau menghabiskan banyak waktu
hanya sekedar membicarakan hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Tapi ngobrolnya bisa sampai berjam-jam. Wah, pernah kan ada kejadian seperti itu? Jadi udah tahu teman-teman ya rumusnya. Negatif self-talk perlu kita kelola dengan baik karena dia mampu untuk merubah sikap dan keputusan kita menjadi tidak baik atau menjadi semakin baik tergantung dari apa informasinya dan bagaimana muatan emosinya. Gimana cara mengelolanya? Sederhana sekali. Jadi teman-teman hanya cukup bertanya secara logis kepada negatif self-talk ketika dia muncul di dalam hati kita. Karena negatif self-talk biasanya hanya untuk membuat kita bingung atau tidak percaya diri, karena tugas negatif self-talk memang menurunkan tingkat kepercayaan diri kita terhadap kemampuan diri kita sendiri. Contohnya dalam bentuk komunikasinya begini ya. Wah, kayaknya emang gak cocok nih jadi sales. Nah, teman-teman tanya balik dalam hati begini. Kenapa? Kok bisa berpikir gak cocok jadi sales? Yang gak cocok di bagian mana? Atau apa yang membuat tidak cocok? Terus bagaimana caranya supaya jadi cocok dalam pekerjaan ini? Apa hasil atau keuntungannya sih kalau pekerjaan ini cocok buat saya? Nah, gitu ya kurang lebih caranya teman-teman. Jadi caranya silahkan teman-teman tuliskan di note handphone masing-masing atau mungkin di kertas teman-teman kalau teman-teman bawa kemana-mana ya. Setiap kali negatif self-talk itu muncul, maka caranya tanya balik dengan menggunakan pola apa, mengapa, bagaimana, dan keuntungan bagi saya apa kalau tetap menjalankan hal ini atau pekerjaan ini atau aktivitas ini. Sekali lagi, setiap kali negatif self-talk itu muncul, caranya teman-teman gunakan pola pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, dan keuntungannya apa sih buat saya kalau tetap menjalankan hal ini atau pekerjaan ini. Sekali lagi ya teman-teman, ini penting banget untuk kita lakukan karena negatif self-talk ini adalah salah satu yang paling berpengaruh dalam membuat kita jadi gagal. Nah, kalau teman-teman bingung atau butuh bantuan gimana pola pertanyaannya terhadap negatif self-talk kalian, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Gak usah ragu-ragu, gak usah segen, nanti saya akan bantu permasalahan atau problem teman-teman. Nah, semoga 3 rahasia ini bisa membantu teman-teman semakin mudah dalam percaya dengan diri kita sendiri. Kalau kalian itu sebenarnya bisa mencapai tujuan. Yang gak bisa itu adalah yang tidak pernah mau percaya dengan dirinya sendiri dan tidak mau mencoba sampai bisa. Kenapa saya bilang sampai bisa? Karena pola manusia dalam menguasai suatu hal hanya dengan metode pengulangan. Sekali lagi teman-teman, karena pola manusia dalam menguasai suatu hal itu hanya dengan metode pengulangan. Nah, ini aja dari saya ya. Semoga bermanfaat dan jangan sungkan untuk membagikan ilmu gratis ini kepada teman-teman kalian, keluarga kalian atau sahabat kalian. Bayangin kalau kita bisa sukses sama-sama, justru akan lebih nikmat dibandingkan kita sukses sendirian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman ya. Masih ngobrolin tentang rahasia-rahasia psikologis dalam diri kita yang mungkin kita belum tahu. Saya Azwan, sampai jumpa buat teman-teman dan salam bicara psikologi.